Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Ida Faridha. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar untuk pembelajaran materi jujur dan menepati janji yang akan kita bahas pada saat ini meliputi dua hal, yaitu yang berhubungan dengan pengetahuan dan yang berhubungan dengan keterampilan. Kompetensi dasar yang berhubungan dengan pengetahuan yaitu memahami penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentang keterampilannya, menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tentang tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran nanti, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji dengan benar. Yang kedua, bisa mengidentifikasi tentang penerapan perilaku jujur dan menepati janji dengan benar. Yang ketiga, bisa memberikan contoh tentang penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bisa menyebutkan manfaat dari berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kalian harus bisa membuat cerita pendek tentang penerapan perilaku jujur dan menepati janji. Dan yang keenam, yang terakhir, kalian harus bisa mendongengkan tentang cerita pendek yang telah dibuat tadi mengenai perilaku jujur dan menepati janji. Pengertian jujur. Secara umum, jujur merupakan aspek dari ciri moral manusia. Aspek dari ciri moral manusia yang berbudi luhur, yang mana seseorang dengan karakter tersebut pasti mempunyai kejujuran, integritas, adil, setia, tulus, serta bisa dipercaya oleh orang lain. Kemudian secara pengertian, jujur itu adalah adanya kesesuaian antara perkataan dengan perilaku. Jadi kesesuaian ini antara perkataan dengan perilaku harus ada dalam arti jujur itu sendiri. Jadi jika perkataannya berbeda dengan apa yang dilakukan, maka bukan jujur namanya. Di dalam agama Islam, jujur ini merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh umatnya. Menurut agama Islam, jujur terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, siddiq fil qalbi, yaitu jujur yang harus ditanamkan di dalam hati. Yang kedua, siddiq fil amal, yaitu jujur di dalam perbuatan. Yang ketiga, siddiq fil hadis, yaitu jujur di dalam perkataan. Yang keempat, siddiq fil khol, yaitu jujur yang dilaksanakan sesuai dengan kenyataan. Maksudnya adalah kenyataan apa saja yang berlangsung dalam kehidupan manusia, yaitu jujur fil khol. Yang kelima, yaitu siddiq fil wa'd, yaitu jujur di dalam berjanji. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya apabila kita berjanji senantiasa diiringi dengan ucapan insya Allah, jika Allah menghendaki. Tidak boleh kita berjanji tanpa mengucapkan kata insya Allah. Tidak baik maksudnya ya. Tidak baik jika kita berjanji kepada seseorang tanpa diiringi dengan kalimat insya Allah. Karena bisa jadi apa yang kita janjikan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau berjanji, ingatkan, tanamkan di dalam diri kita itu bahwa kita ketika berjanji insya Allah. Insya Allah besok kita belajar kelompok. Misalnya ada teman yang ngajak latihan futsal, maka kalian jawab dengan insya Allah saya akan ikut latihan sama kalian. Jadi ucapan insya Allah. Karena insya Allah ini merupakan artinya jika Allah menghendaki.
Ya, sekali lagi ya ditegaskan oleh Ibu bahwa kita itu hanya sekedar manusia, hanya sekedar makhluk. Dan makhluk ini, manusia ini tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi kelak. Makanya ketika kita berjanji, ya, jangan sekali-kali tegas mengucapkan iya, sanggup, atau jangan. Tapi insya Allah siap, insya Allah sanggup, insya Allah saya belajar bersama kalian, insya Allah saya akan tepat pada waktunya. Jadi tetap harus ada kalimat insya Allah. Dan ingat, insya Allah itu bukan suatu perkataan yang merupakan suatu janji palsu, bukan. Jadi kebanyakan ya di kalangan anak-anak ya, kalau insya Allah itu dia itu mengatakan bahwa kenue dah bukan janji, dah abi mah insya Allah. Nah, misalnya ada kalimat seperti itu. Nah, itu tidak benar seperti itu. Karena insya Allah itu adalah penguat ya, ucapan janji. Kita janji terhadap teman, tapi kita yakin di balik janji kita itu ada kehendak Allah. Nah, itu paham ya? Mudah-mudahan kalian semua paham. Dalil nakli tentang sifat jujur atau penanaman sifat jujur, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-ayat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, itulah dalil nakli tentang sifat jujur. Jadi kita diperintahkan oleh agama Islam untuk selalu bersifat jujur, baik itu di dalam niat, baik di dalam ucapan, perbuatan, ataupun berjanji atau sesuai bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah yang merupakan pelajaran atau amanat dari ajaran Islam yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah dalil yang menjelaskan tentang harus berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, umat Islam wajib berperilaku jujur sejak kecil, sejak dini. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu menepati janji. Kalian tahu kan kalau janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Nah, kalau kita berjanji berarti kita itu memiliki hutang. Janji adalah sebuah kata yang ringan diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Betapa banyak orang-orang yang mudah mengobrol janji namun dia tidak bisa menepatinya. Dan dalam ajaran Islam itu tidak dikehendaki. Bahkan dalam hadis yang menyatakan tentang ciri-ciri orang munafik, tadi ya disebutkan pertama tadi apabila berkata berdusta, ya, yang hubungannya dengan sifat jujur. Ya, yang kedua ini apabila berjanji dia ingkar ya. Apabila berjanji dia mengingkari. Karena memang janji ini adalah berat sehingga disebutkan bahwa janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Jadi, seseorang yang memiliki janji berarti dia memiliki hutang. Nah, manusia dalam hidup ini pasti memiliki keterikatan dengan orang lain. Di dalam pergaulan mungkin salah satunya pernah mengucapkan atau pernah berjanji kepada orang lain. Seseorang tidak akan memiliki predikat yang mulia di hadapan masyarakat, di hadapan orang lain, kecuali dia menghiasi dirinya dengan apa? Dengan menunaikan janji. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi janji ini adalah sesuatu hal yang pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Demikianlah tentang janji. Di mana janji ini macam-macamnya ada beberapa hal. Pertama,
janji terhadap Allah. Setiap mukmin wajib melaksanakan rukun Islam, baik sholat, puasa, zakat. Nah, itu adalah hal-hal janji yang harus kita penuhi terhadap Allah. Sholat merupakan kewajiban kita terhadap Allah dan harus ditunaikan pada waktunya. Yang kedua, janji terhadap sesama manusia. Ini suatu janji, suatu hal yang sering kita lakukan ya, karena kita itu bagaimanapun hidup ini kita bermasyarakat. Jadi tentu mungkin suatu hal kita akan dihadapkan pada hal bahwa kita itu harus mengucapkan iya, siap atau bagaimana. Makanya tadi di ujungnya itu ditambah atau diyakinkan dengan kalimat insya Allah. Jadi janji terhadap sesama. Yang ketiga adalah janji terhadap diri sendiri. Masih ingat apa janji terhadap diri sendiri nama lainnya? Ya, itu dinamakan dengan nazar. Pernah kalian bernazar? Nah, misalnya ini sebetulnya janji terhadap diri sendiri ini masih ada hubungan juga dengan janji terhadap Allah. Karena kita memohon kehadirat Allah, apabila Allah memenuhi apa yang kita minta, yang kita pohonkan kepada Allah, maka pada saat Allah mengabulkan permohonan kita itu dan kita wajib menepatinya. Misalnya, jika saya memperoleh ranking 1 misalnya, saya akan berpuasa sehari. Nah, setelah dia benar-benar pada akhir penilaiannya dia memperoleh ranking 1 dan dia wajib menepati janjinya. Nah, itulah janji terhadap diri sendiri. Dia wajib menunaikan puasanya itu. Atau bisa jadi puasa yang disebutkannya itu yang disunahkan karena kalian sudah bernazar, misalnya saya bernazar akan puasa Senin Kamis selama 2 minggu misalnya. Nah, itu adalah puasanya itu bukan sunnah lagi hukumnya, karena itu sudah dinazarkan, sudah dijanjikan pada diri kalian. Jadi nazar juga merupakan janji yang harus dipenuhi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nazar adalah salah satu bagian dari janji terhadap diri sendiri. Nah, itulah macam-macam janji. Sekali lagi ya, diulang ya. Janji ada 3 macam. Pertama, janji terhadap Allah. Yang kedua, janji terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, janji terhadap diri sendiri. Nah, itulah pembahasan tentang jujur dan menepati janji. Kini kita akan mempelajari tentang apa sih manfaat dari jujur dan menepati janji. Ya, manfaat dari jujur dan menepati janji adalah sebagai berikut. 1, mengarahkan kita untuk senantiasa berakhlak mulia. Jadi menggiring hati kita untuk selalu berniat ya, berniat dalam hati menanamkan akhlak mulia. Yang kedua, menimbulkan ketenangan. Apabila kita sudah bisa melaksanakan sifat jujur dan sudah bisa menunaikan, menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, ini akan menimbulkan hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Karena seseorang apabila sudah ketahuan bohong atau tidak bisa menepati janji atau ingkar, maka tidak dijamin orang lain bisa mempercayainya lagi ya. Kepercayaan orang lain itu mahal. Makanya jaga sikap kalian, jangan sampai kalian berbohong, jangan sampai kalian mengingkari janji. Yang ketiga, yang keempat ya, hidup akan semakin berkah karena bisa menepati janji dan selalu berkata dengan benar, maka hidup ini akan berkah. Jauh dari ketidaknyamanan ya, hidup akan tenang, tentram dan penuh dengan keberkahan. Yang kelima, memiliki banyak teman dan dihormati oleh orang lain. Yang keenam, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir tentunya terhindar dari azab api neraka. Dan demikian manfaat tentang sifat jujur dan menepati janji. Berikut ini, simaklah ilustrasi tentang jujur yang diperagakan oleh teman-teman kalian. Perkenalan, nama saya Roy Ibrahim. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Dipa. Nama saya Muhammad Akbar. Di sini kami akan membuat video tentang kejujuran. Kemana Dip? Barusan kieunya. Kemana itu? Tah, ya ada nih. Itu masjid deh ya, Dip. Lang ke masjid deh, Dip.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana wae ya? Sama. Saya sama Ayo Ki, kemana Ki? Amang ayo. Ayo. Kelapa meh. Lu begitu. Aduh, hayang HP si mama can gajian. Asal selawe ah. Aduh, HP tinggalin. Pengen tadi teh sholat di masjid. Nya bitu aya kan di masjid. Ayo tuh, balik deui weh, nunggu. Tinggal ya tuh. Aduh, aya HP lumayan euy. Astagfirullah. Ayo balik. Mana euy di masjid teh terbalik-balik. Kita mau ini apa? Iya, balik jawab ieu jawab. Lah, abi sanes. Oh, pengen peratakan. Nya sok. Sok. Sanes. Ih, sanes itu mah HP itu. Sanes. Aku sih di mana? Sok sanes ah. Iya naon? Iya bener Iya, dia ada di masjid iya. di mana? Hilap. Oh iya bener ya. Benar ya. Hilap abi ah. Tanggung jawab apa? Ini HP ada di saku kamu. Bukan yang saya, Pak itu, Pak. Aduh, Moni. Saya telepon polisi aja. Jangan, Pak. Aduh. Oh. Aduh. Ada masalah apa tadi kamu menelpon saya, Pak? Pencurian HP nih. Oh, kenapa? Oh, hilap, Pak. Ya. Ayo, kamu ikut. Ayo ikut. Ah. Demikianlah ilustrasi yang diperagakan oleh teman-teman kalian. Semoga kalian semua bisa lebih memahami apa yang sudah diperagakan oleh teman kalian itu. Berikut ini akan Ibu sampaikan tagihan yang harus kalian tunaikan. Pertama, apa yang dimaksud dengan jujur dan menepati janji? Jadi kalian harus bisa menguraikan apa arti jujur dan apa arti menepati janji. Yang kedua, bagaimana macam-macam atau sebutkan macam-macam sifat jujur. Kemudian sebutkan pula macam-macam atau jenis-jenis sifat menepati janji. Yang ketiga, berikan contoh tentang perilaku jujur dan perilaku menepati janji. Yang keempat, bagaimana manfaat dari berperilaku jujur dan menepati janji. Jadi ada 4 hal yang harus kalian selesaikan. Dan nanti pekerjaan kalian silakan kumpulkan kepada guru kalian. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, kalian sudah bisa menyaksikan dan menyimak pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, memahami, dan bisa mengamalkan tentang perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun dalam hidup bermasyarakat. Marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who is the lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah.